Jadi meler gini nih. kenapa lagi melet? Makanya udah melet. itu kebanyakan belanja. Belanja ya. Belanja, nggak boleh banyak-banyak belanja. Aku pusing. In this economy, kita tuh harus banyak apa namanya? Hemat. Hemat. Allah, udah harus masuk resesi ya kita ya. Iya. Ini Ini aja kenapa kue. sedih banget tidak? Iya, sedih banget. Kue juga. Ini Ini kue sedihnya karena habis duit atau karena Habis nggak duit. tahu nyari uang kemana lagi yang mau belanja? sampai kue pun sompel-sompel guys Iya, ya. Karena kecil. kalau beli satu harganya 2.000, kalau sompel 1.000. Kan sekarang udah jarang juga ya ada kue yang harganya 1.000 ya nggak sih kue Iya, udah pagi? jarang sih. Kalau ada juga Jarang. kecil Atau kalau banget. dipikir-pikir kita di posisi yang bikin kue deh gitu ya. Iya. Bikin kue terus jual 1.000. 1.000 itu lakunya. Sakit hati nggak sih? Iya, maksudnya berapa labanya ya? Oh, ya gitu. capek tahu. Kayak Bikinnya capek. udah bikinnya capek, labanya juga nggak seberapa itu Iya. yang bikin makin capek. Soalnya kan dia harus ngitung gasnya, minyaknya, Bahannya, bahannya. tepung. orang lagi. jualan, orang Paham banget ya. banget dia, Gitu. makanya dia tahu kalau sebenarnya harga-harga segitu tuh udah nggak sesuai lagi. Makanya aku pusing ini ekonomi, aku harus ngapain lagi? Iya benar. Iya, ya. Kayak yang Ida bilang ya, antara nggak tahu mau cari uang kemana, ini habis uang atau karena nggak tahu mau cari uang Mau cari kemana, gitu ya. kan. Kayaknya tuh kita memang harus kayak sekreatif mungkin Iya, gitu bikin bener. sesuatu karena kan sekarang cari kerja tuh lapangan Susah kerjanya ya. susah. Apalagi kalau di Aceh kan kita terbatas banget kan. Iya. Jadi ASN ya saingannya pasti banyak karena seluruh bersaing secara nasional Sebesar gitu itu kan. skalanya. Terus kalau misalnya swasta, kita industrinya belum begitu. Kita nggak banyak ya kalau di Aceh. Hidup Ya, kan. Kecuali Rame memang gitu keluar ya. kota sih, keluar Banda Aceh mungkin Pilihannya memang ini mandiri kan. mandiri. Iya berarti kalau mungkin sesuai dengan tema kita hari ini Azeh. Azeh. Kira-kira di apa ya kondisi perekonomian seperti ini tuh kita lebih memilih kerja kantoran atau jualan, Juilin. Buka usaha gitu lah Iya, ya, bisnis ya. bisnis gitu. Kalau Tapi- kalau Safer apa? Aduh, aku sebenarnya bingung sih karena kayak kita bilang sekarang semuanya serba mahal. Iya. Udah serba mahal, nyari untung udah mikir-mikir karena pas kita naikin sedikit harga orang udah nggak mau beli. Nggak sanggup beli ya, gitu kan. Iya, sebenarnya serba bukan nggak mau salah. beli juga karena kan mungkin karena keuangan juga udah mulai Betul. terbatas gitu ya, nggak mau beli yang harganya udah ya menurut dia oh, kita cari lagi yang lebih Iya, murah gitu. Tapi makanya. masalahnya nyari yang murah juga susah kan? Susah, iya, Susah, benar. susah. Makanya Berarti lebih apa ya? Mungkin lebih memilih jualan. memilih- mungkin sedang mencoba bertahan walaupun gedebak-gedebu megap-megap ya gitu bangun pagi-pagi tapi hanya mendapatkan segini susah banget cari Ini nggak rezeki boleh seperti ini. bersyukur, harus bersyukur. Ya Allah, Terus terima kan kalau kasih. misalnya kita kayak di Aceh ini kan kayak kemarin baru lebaran haji itu kan lebih meriah dari lebaran Idul Fitri gitu. Iya, Jadi iya. kebutuhan untuk uang itu ini lebih Iya, banyak lagi. benar-benar. Terus ini mau masuk Sekolah, ajaran baru. iya, masuk ajaran baru. ajaran baru. Jadi memang kayak punya anak. oh my god iya, gitu ya. jadi kayak bertubi-tubi banget. iya benar. Ini berapa anaknya? Aku 3. Berarti sekali itu buku baru, buku seragam baru, seragam gitu ya. baru, dan tahunnya ada yang masuk sekolah baru gitu kan. Waduh. Wah, uang pangkalnya aja udah. Aduh, ngomongin aku agak susah uang pangkal nelan sih. Iya iya iya. Karena memang kalau udah ngomongin soal uang pangkal sekolah agak susah nelan di sini. Di sini ya. Memang ada gitu. Iya, jadi memang kadang kita apa ya bisa dibilang agak susah. Susah lihat ya pasti. Susah lihat ya. Sebenarnya agak ini monitor kenapa ya? Ada yang mau Iya, dibilangin By the kali way, ya? memang agak minus gitu, diperbesar nggak kodenya. Iya, pengen fokus sih dari tadi tapi aku nggak Iya. kebaca. Nggak, tapi sebelum kita lanjut, tapi aku pengen bilang Safer pakai jilbab warna ini bagus banget loh. mantap. Iya. Tapi jadi memang lebih jilbabnya kalau bright bisa ya. diturunin dikit kan Oh, Safer gitu ya. ya. Suka pamer Jilbabnya ya. diturunin sedikit kan Safer, biar gak kelihatan auratnya kan Iya. Safer ya. Oke. Gitu. Oke. Betul betul Bentar. betul. Iya. Zoom in zoom out Iya. nggak dapat Aku tahu kalian berdua bermasalah dengan ukuran tulisan ini ya. Aku besok gitu. pakai teropong, mulai besok bawa gantung di sini. Mungkin kalau ada yang bertanya kita ngomongin apa sih? Nggak, sebenarnya di sini tuh kayak di layar tuh ada Iya. kode ya dari kru di belakang
layar ya. Iya, mengontrol kita Untuk supaya mengontrol tetap kita stabil. supaya tetap stabil dan rapi, tapi ternyata Labil orang yang terus. dituju, Safer, itu nggak bisa melihat tulisannya apa. Aduh, aku Iya, nggak habis pikir kalau di prompter baca berita sekecil itu Iya, ya. iya. Kayak, Makanya nasibnya nggak ke situ saya. Iya. Semua itu kita sudah ada Sudah ada. dituliskan ya, Iya, takdirnya makanya. seperti apa. Seperti apa. betul, betul. Makanya mungkin kayak kita bahas tadi, Safer bisa aja lebih memilih bisnis gitu ya, kayak ya apapun itu jenisnya gitu. Tapi ada juga nggak sedikit orang yang memang memilih menjadi pekerja kantoran Iya, gitu. betul. Kadang kan pertimbangannya kalau kerja kantoran itu kita kan kayak gaji sebulan itu udah pasti Iya, udah dapatnya pasti ada berapa gitu ya. gitu. Sedangkan kalau yang bisnis itu kan Kadang bisa ada, kadang enggak gitu ya. nominalnya ya. kan bisa acak banget berubah kan. juga ya. Jadi Bisa biar tetap remisi benar-benar harus mutar terus otaknya nih ketika Iya. omset turun harus mikir gimana caranya naik gitu kan. Jadi manajemen keuangannya kayaknya lebih rumit ya Betul, dibandingkan kalau betul. yang udah tetap kayak kita karyawan atau ASN dan sebagainya tuh kan udah kayaknya dapatnya 10 juta misalnya 10 juta kita udah bisa bagi satu bulan itu untuk apa aja Betul, gitu kan, udah betul. bisa saving kemana aja gitu. Tapi kalau nggak pasti itu kayaknya berat ya. Iya. Nah karena itu mungkin sampai sekarang juga aku masih bingung ya kalau mau buka usaha apa Iya, gitu. mulai dari apa dan mulai dari apa dulu gitu ya. kan. Maksudnya kayak misalnya kita mau apa yang bisa dibikin deh, kita nggak bisa bikin apa-apa guys. Skill kita memang ngoceh doang gitu. Makanya kadang-kadang kalau disuruh aduh ini kan lagi banyak peminatnya jualan kue tapi oke boleh tapi aku nggak bisa ngadon tepungnya gimana siapa yang mau beli benar. kan gitu. Makanya kadang-kadang kita suka iri dengki ya guys. Kita jujur aja nih, iri dengki sama orang-orang yang punya skill kayak bikin kue, masak misalnya gitu ya. Terus juga make up misalnya Iya. Oh iya, gitu kan. benar. Make up itu kan sekarang apa sih bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan yang memang lagi banyak Iya, dia dicari prospek juga. Iya, gitu ya, prospek punya lah. prospek yang bagus lah gitu dibilangnya. Ini juga nail art gitu Iya, kan, nail lagi rame art juga mulai. sekarang. Kalau dulu mungkin kita kayak susah banget untuk bisa dapat kuku yang bagus atau nail art itu pakai kuku palsu yang dikit kepegang juga copot. Iya, Kalau sekarang kan betul. udah ada nail art yang justru bahkan sesimpel itu ya, kalau mau lepas juga bisa langsung peel off gitu-gitu kan. Gitu. betul, Jadi betul. itu juga kayak prospek sekarang. Nah, kita nggak punya semua dari Nggak prospek punya itu ya. kayak Nggak gitu ya. punya skill Apakah dari kita semua terlahir itu. untuk buka bisnis yang besar langsung gitu Oh kali iya ya. kayaknya ya. Nggak perlu kerja seperti itu tapi kita suruh orang kerja. Suruh gitu orang ya. kerja. Aduh, boleh sih Amin kayak ya. gitu ya Segera ya. maunya. Gak apa-apa jam Itu segini mimpi. mimpi itu boleh Mimpi, banget, mimpi. nggak dilarang guys Nggak gitu ya. apa-apa. Tapi Tika kan ini juga ada ini nggak sih, ada usaha menjual apa? Menjual skill. Iya. Oh iya bener banget. Inilah yang sedang dijual Iya, ya. betul, Ini yang betul. sedang dijual. Ya. Iya, maksudnya gini, untuk orang-orang yang punya skill tertentu mungkin kondisi perekonomian kayak gini ada untungnya gitu ya, orang yang punya skill. Ya kayak tadi misalnya bikin kue, masak, make up, menjahit gitu ya. benar. Bahkan mungkin kayak kita di sini yang memang bergerak di bidang broadcasting, ada skill public speaking, itu juga Iya. kan masih bisa kita upgrade Betul, gitu. Iya betul banget sih gitu. Belakangan juga aku udah ngeliat nih para Gen Z teman-temanku yang mungkin ada skill kayak suara, voice over Iya, gitu. iya, bener Sekarang banget. udah bikin Instagram khusus, nanti dinamain apa, misalnya aku nih suara susah banget Safer, misalnya Tika Voice misalnya kayak Iya, gitu. iya, Terus iya, iya. update portofolionya sehingga mereka bisa langsung di-approach sama klien gitu kan, calon-calon klien kayak Iya gitu. benar. Kalau judulnya kayak Tika Voice, teringat kayak rasanya ini ya, kayak Berta gitu ya. Oh kayak, iya, kayak betul. Bener lagi. Tapi bener banget sih kalau kita mau upgrade diri terus kita mau buka usaha itu kayaknya saling support banget gitu ya. Karena kan kayak misalnya kita mau kayak tadi skillnya voice over misalnya, kita udah upgrade diri terus kita jualannya kan karena sekarang udah mudah banget gitu Iya. kan nggak harus bikin iklan di koran, Iya, di apa gitu kan. tempel-tempel Sekarang kan di lebih sana sini mudah walaupun gitu. masih ada ya, tempel-tempelan di tiang listrik itu masih ada Betul. gitu ya. Tapi in this economy juga kita tidak hanya bersaing dengan manusia lain, kita bersaing sama AI guys. Iya, Iya benar. sih, bener banget. Tapi kan kalau ini menarik khusus voice over ya. Kalau aku merasa AI belum bisa menggantikan Iya, manusia untuk urusan voice over, karena kan memang mereka mengisi suara tanpa rasa. Iya, bener banget. Ya misalnya Jadi kayak feeling. sebuah cerita aja lah misalnya gitu, pasti mereka ya baca, intonasinya
intonasinya, artikulasinya oke jelas, tapi intonasinya kan kayak membaca aja. Sedangkan kita kan memberikan rasa dan jiwa di dalam cerita itu. Betul. Makanya mungkin ada beberapa hal AI nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau voice over itu kerasa sekali robotnya gitu. Iya ya kan? benar. Nah mungkin kalau kayak acara-acara kayak gini, talk show, mungkin masih bisa kali ya disiasati dengan AI itu sendiri gitu. Tapi kan kalau kayak misalnya voice over, terus juga mungkin MC ya gitu. Kita kan butuh effort yang ekspresif gitu. Kan. Jadi intonasinya yang pas gitu. Kecuali protokoler mungkin. Dia kan seperti itu aja, nadanya segitu aja gitu. Tapi kalau untuk acara-acara yang mungkin fun juga kayaknya AI masih agak kaku. Iya, susah banget. Artinya masih ada peluang ya buat kita Artinya masih ada peluang ya bawa acara buat ya. acara. Jadi boleh kalau yang banget punya event jangan lupa. Jualan. Jadi jualan nih. Tapi ngomongin soal perekonomian kita saat ini juga gitu ya. Banyak dari kita mungkin memilih untuk menjalani dua-duanya. Dalam artian bekerja kantoran dan bisnis gitu kan. Karena apa ya istilahnya jaga-jaga kali ya. Iya, benar banget sih kan. Karena kan kalau misalnya kalau karyawan swasta misalnya itu kan punya ini juga challenge-nya itu nggak bisa tetap seumur hidup dia bisa kerja di situ gitu ya. Mungkin nanti kontraknya habis 5 tahun 10 tahun dia harus punya ini dong backup gitu ya. Pekerjaan yang lain. Kalau misalnya yang pekerjaan di instansi pemerintahan setelah pensiun kan juga butuh ini juga kan support keuangan. Jadi mungkin bekerja sebagai karyawan baik itu swasta ataupun negeri, tapi juga harus tetap mandiri, ada side jobnya gitu untuk menghasilkan. Tapi kalau dulu kan hal-hal seperti ini tuh nggak terpikir ya. Maksudnya kayak orang cukup dengan satu pekerjaan. Kalau dulu ya kan. Mungkin kebutuhannya juga nggak seperti sekarang gitu ya. Dan kondisi perekonomiannya juga nggak kayak hari ini gitu kali ya. Taraf hidup kan juga semakin naik ya. Maksudnya kan kebutuhannya juga. Ya. Apalagi kalau episode kemarin kita sempat bahas flexing gimana benar. Membuat orang pengen nyampe di taraf itu juga gitu. Jadi semua. Tapi sayangnya banyak ada juga orang udah karena pengaruh itu tadi kali ya flexing dan sebagainya kayak mau nyari cara instan gitu kan. Kan ada juga tuh ya dengan cara-cara money laundry lah apalah gitu ya. Takut banget. Money laundry duitnya dicuci di laundry ya. Gitu kan pengen juga punya duit 2.000, 3.000 gitu kan dia cuci aja biar jadi banyak. Tahu jadi 30 juta. Masukin mesin cuci gitu ya. Awam banget di dalam hal money laundry ya. Mau info. Tapi apapun itu sebenarnya sih ya kalau bisa kita berbisnis itu secara sehat gitu ya. Mulai dari idenya, karena kan sekarang banyak orang mencuri ide ya kan. Tapi kalau duplikasi sih kayaknya nggak begitu masalah. Kalau duplikat itu kan nggak 100% sama gitu kan cara kita. Terus udah caranya terus kayak main ini juga bisa juga kan, udah ada bisnisnya terus kayak sikut-sikut yang lain supaya betul. Itu kan ada juga kasus-kasus kayak gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat lagi kondisi saat ini malah untuk generasi Z ini ya, Gen Z gitu ya, yang juga udah mulai sadar untuk ikut berbisnis juga gitu. Jadi mereka masih dalam usia sekolah, misalnya masih kuliah, itu udah kepikiran untuk kira-kira nih bisa jualan atau bisnis apa ya gitu untuk nambahin uang jajan menurut mereka. Tapi ini kalau aku melihat ini satu tren yang bagus sih gitu. Kalau dulu kan rasanya anak-anak sekolah, anak kuliah tuh nggak mau kerja, tidak sekreatif sekarang. Iya, nggak mau dan nggak dibolehin waktu itu. Jadi kayak udahlah belajar aja dulu gitu, cari uang tuh nanti gitu. Dan sekarang kan kurikulum sekolah itu kayaknya juga lebih mengarah mendidik anak-anak entrepreneur itu tahu, entrepreneur. Jadi itu dia tuh kayak tahu bakat dia apa gitu yang akhirnya bisa dibuat jadi satu bisnis gitu. Kalau kita dulu kayak mungkin di zaman aku ya tuh kayak selesai SMA tuh kayak masih bingung sih. Aku tuh skillnya itu apa, mampunya apa, masih nggak tahu. Kalau kita dulu tuh masuk kuliah, pilih jurusan itu jurusan orang tua yang milih. Yang orang tua pengen gitu. Jadi obsesi orang tua yang diturunkan ke anak gitu kan. Enggak, itu bukan obsesi, cita-cita orang tua yang dulu. Baik. Iya benar-benar bisa. Sebagian ada cita-cita orang tua, sebagian obsesi orang tua ada juga gitu kan. Nah itu juga mungkin yang sekarang kayaknya sedikit mulai
terkikis, dikit-dikit tuh mulai terkikis. Jadi kayak udah mulai sadar bahwa anak-anak ini harus diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Kayak kadang jurusan di sekolah juga kan dulu kita dipaksa harus IPA. Iya, betul. Harus banget, harus IPA. Kalau Padahal IPS kalau mau buka bisnis ya cocoknya ya kita masuknya IPS, IPS. ya, Iya, ada ekonomi di sana gitu ya. iya, gitu. Ada ekonomi di sana. Terus kalau yang hindarin matematika bisa banget di Iya. IPS ya kan. Iya, jadi maksudnya kalau dulu juga kan standar yang dibikin tuh anak IPA udah pinter, pasti pinter. Kalau anak IPS itu yang masuk IPS itu yang nggak lulus IPA gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak kayak gitu. Iya, betul. Mereka Jadi tuh lebih memang terarah benar-benar ya, iya, betul. anak-anak sekarang tuh benar-benar tahu aku mau bahasa. Jurusan Iya, bahasa, aku mau nanti milihnya jurusan bahasa, aku mau IPS gitu. Mm-mm. Itu karena mereka yang mau, bukan karena nggak lulus di IPA gitu. Keren Betul. banget sih sebenarnya kalau sekarang kita Karena lihat. kayak di kelas bahasa aja tuh, sekarang kan prospek translator itu, interpreter tuh kan sangat besar ya, Iya, karena sudah banyak sekali orang-orang yang harus bisa lebih dari satu bahasa selain bahasa Inggris kan. Iya. Itu kan juga udah oke banget, orang jualan skill penerjemah gitu, penerjemah buku novel tuh lumayan juga loh prospeknya, luar biasa. Gimana kalau kita belajar bahasa Cina abis ini? Oh, Iya, ya kita kan? juga ya. Sekarang kan gampang Kalau- banget kalau ya. aku Belajar juga- di Google juga boleh. Kalau aku juga banyak bahasa batin ada. Bahasa bahasa batin, batin ya. kalbu, Bahasa kalbu ada, ya. ada. Masya Allah ya. Tapi Yang jangan orang suruh nggak bahasa paham apa sih Iya. artinya ya. Pokoknya gini, kalau aku tuh kayak ngelihat wajah orang, aku tahu dia mau bilang apa Oh, gitu. Luar biasa ya ilmunya yang nggak semua orang punya. Nggak gitu semua deh. orang bisa guys. Cenayang Tika ini, Iya, cenayang, bener. Jadi kayak lihat wajah Ida, gitu aku langsung. Atau ya kalau, tapi kan kalau misalnya ilmu mata ke mata itu kan kayak semua orang punya, semua Iya. cewek punya Iya, ilmu itu, ya kan? kode-kode itu Mata ya. ke mata. Jadi kayak cuman ngelihat sesuatu sambil lihat-lihatan teman Iya, kita udah tahu. sepaham banget Iya, gitu udah ya. sepaham banget gitu. Tapi kalau untuk membaca raut wajah dan apa yang ingin dikatakan, boleh ya. Ini Boleh diadu paranormal ya. kali ya. Paranormal Jangan-jangan experience. ya. Kalau saya paranoid ya. Kalau saya yang biasa di TikTok itu loh. Apa tuh? Yang Kodam. Iya, kodam. Ini Ida Safer. Nah, itu. Kodamnya burung terbang apa gitu. Itu. Tapi Emang- sekarang sebenarnya jadi lebih mudah ya, karena memang kalau kita mentok dengan nggak punya ide gitu, kita bisa cari informasi banyak Iya. gitu ya. Tapi mungkin yang paling sulit itu kalau menurut aku ya, ketika kita memilih untuk buka usaha, memulainya itu lagi ya, memulainya tuh gimana caranya, apalagi kalau nanti dituntut dengan harus punya modal gitu Iya, kan. betul. Nah, untuk mendapatkan modal itu kan sekarang nggak mudah juga, karena iya, ekonomi benar. kita juga lagi sulit. lagi sulit. Aduh, susah banget ya. Tika modalin aku dong. Aku mau buka. Iya, pasti aku mau jalan kalian berdua dengan bismillah, Bismillah ya. dengan Doa doa, ya. setulus hati. Itu udah modal Iya, ya. modal ya. Selanjutnya silakan pikir sendiri. Tapi bingung sih, ada juga mungkin beberapa orang nih, misalnya udah jualan di salah satunya platform hitam TikTok lah kita sebutnya gitu kan. Aku lihat beberapanya itu rame, tapi nanti ada buzzernya juga tuh yang ngejatuhin produk ini dan bilang produknya lebih. Oh, persaingannya Iya, ya. dengan buzzer sekarang itu cara ngejatuhin orang tuh dengan buzzer kayak gitu. Iya. Dari Sistem kerja medsos. buzzer itu gimana sih sebenarnya? Kepo ya. Itu pekerjaan juga sih sebenarnya. Iya, itu Pekerjaan jadi juga. pekerjaan Iya, sekarang. Karena pekerjaan. kerjanya dibayar kan. Iya. Ntar misalnya nih Tika ngupload produk Tika, Iya. nama produknya apa misalnya kayak gitu. Nanti kan Butik ada orang kami. review, Butik kami. butik kami gitu ya. Terus nanti ada yang komen tuh, udah pernah beli yang ini kayaknya agak-agak gimana gitu ya, kayaknya mending butik kamu misalnya kayak gitu. Nanti datang lagi gerombolan gitu rame kayak gitu. Akhirnya nanti Untuk penca- menjatuhkan si butik kami ini. Betul. Customer-nya pindah ke sana gitu dan akhirnya ya. nanti pencarian di situnya tuh muncul tuh nama itu karena kan disebut-sebut terus ya. Oh, I Oke, see. jadi sistemnya begitu ya ternyata ya. Makanya sekarang buzzer udah jadi pekerjaan juga. Iya, iya, Seru iya. ya. Boleh nggak kita Nggak jadi boleh buzzer? dong. Nggak Jangan boleh jadi ya? buzzer. Buzzer itu identik dengan konotasi negatif ya berarti. Gimana ya kayak Ya kan, maksudnya kayak ada satu kondisi kejadian, nanti yang ini ada buzzernya, itu ada buzzernya, dan rata-rata betul. saling serang gitu ya. betul betul kayak gitu. Ternyata memang kalau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja ini, Persaingan karena semakin Persaingan ketat, semakin kan. ketat. Jadi semua orang cari cara iya. gimana jadi semakin Dapur unggul. tetap mengepul juga ya, walaupun mungkin sebagian dari kita kan menganggap itu pekerjaan yang ya gimana ya, Iya, jatuhin iya, orang iya. kan agak kurang Hmm. terpuji ya. Tapi justru kan gitu. membuka lapangan pekerjaan baru Baru ya. Iya,
gitu Jadi kan. buzzer. Ya nggak tahu ngapa-ngapain gitu ya jadi buzzer katanya gitu. Tapi janganlah ya, Iya, kita cari janganlah ya. yang Terus, lebih ini aja. Mungkin yang lebih apa ya, yang lebih masuk akal juga gitu. Terus juga kan Tika ada kode tuh Tika agak kecil Kak, ya, gitu, Tika. apalagi, Kak? Iya, apalagi kita Kak, dipanggil. Kak, apalagi Kak apa? Kak Kak Ek apa nih? jadi apa ya, bisa dibilang juga kalau sekarang itu pilihannya kan juga udah ada kayak konten kreator, Iya, bener. iya kan, terus ya reviewer gitu-gitu juga kan udah jadi pekerjaan. gitu kan. Tapi perlu juga sih ketika kita udah punya modal kan artinya udah jalan nih. Waktu jalan itu ternyata personal brandingnya tuh penting banget. Iya, Branding itu dari penting. produk kita atau dari skill kita kan harus kita ini juga kan Iya, supaya betul. orang punya daya tarik yang menarik gitu. Betul. Oh ini kalau mau nyari kayak ini, oh ini dia nih yang tepat. Oh ini nih produknya yang cocok kan gitu ya. Iya, Jadi iya. brandingnya itu harus benar-benar punya daya tarik yang kuat. Nah Iya. itu juga jadi satu challenge. Makanya zaman sekarang tuh para yang buka-buka usaha tuh harus pintar-pintar juga ya, kayak misalnya lihat KOL atau artis-artis atau influencer mana yang mau dituju untuk promosi produk dia. Misalnya kalau makanan masa ke yang make up gitu kan. Iya. Paling ya kalau yang influencer beauty ya kita minta reviewnya produk kecantikan juga Iya. gitu kan. Tapi kita supaya tepat sasaran. saat dulu-dulu mungkin ya, kayaknya belum nggak pernah kepikiran ya, akhirnya nge-review dan lain-lain itu jadi satu pekerjaan Iya, sekarang iya, kan. iya. Terus kayak orang yang kita kan ngeliat konten kreator ini kan banyak banget jenisnya. Kalau dulu rasanya seseorang yang menjadi konten kreator itu adalah orang yang selalu rapi, orang yang selalu punya konsep untuk Iya. kontennya. Tapi kan Sekarang nggak perlu gitu. nggak perlu gitu. Apa adanya aja Iya. malah gitu kan. Yang jadi apa adanya justru juga udah bisa disebut konten kreator. Misal kayak beberapa selebgram mungkin yang kenapa dia disebut selebgram, karena dia aktif aja Iya, ya kan iya. di Instagram, tapi dengan style yang apa adanya, Betul. ngomong yang juga apa adanya Iya, gitu. benar. Itu jadi ininya juga sih brandingnya dia gitu. Nah, Jadi makanya gitu. kayak dicari juga begitu dia udah mungkin tuh kayak nggak sengaja juga ya. Awalnya kan kayak dulu tuh orang tuh pada coba-coba aja karena udah ada teknologi baru gitu, ada platform Iya, baru. iya, bener-bener. Tapi akhirnya tuh kayak karena banyak yang lihat, banyak yang komen gitu ya, banyak yang review dan sebagainya. Oh ini kayaknya akhirnya dia jadi seleb Betul, gitu iya, kan. iya. Makanya Dan orang senang tanpa gitu loh. sengaja, ya. Iya, tanpa sengaja, karena orang ternyata senang nonton konten-kontennya dia Iya. gitu. Kayak lebih ringan aja gitu di tengah isu-isu yang luar biasa ini gitu. Aku sering lihat loh, ini ada cewek yang sering nge-review produk tapi di rawa-rawa dia masuk dalam air itu. Iya kadang-kadang aneh-aneh juga sih. Kayak nggak masuk. Karena mungkin lingkungan dan alam sekitarnya ya itu ya. Iya, tapi laku kan, maksudnya karena dia lucu, kemas dari komedi. Iya. Terus ya semua orang nontonin dia kan, kayak Tika bilang tadi, Iya. ringan, pembawaannya Iya, lucu ringan gitu itu, kan. itu sih sebenarnya yang kita cari gitu di tengah isu yang luar biasa padat dan juga berat ini. Terus juga kan mungkin, tapi ada mungkin apa ya, bisa dibilang efek negatifnya, kayak orang-orang yang pengen banget jadi konten kreator ini demi konten yang banyak dilihat itu kan jadi menyiksa diri sendiri kan. Ada misal nih yang makan cabai banyak-banyak, Oh iya, ya kan. iya, viral betul. ya. Mukbang itu kan dulu juga sempat bikin heboh. Iya, Ada betul. beberapa yang food vlogger ya istilahnya. Iya, food vlogger. Itu yang meninggal secara tiba-tiba Iya, karena benar. makanan yang masuk juga udah luar Over biasa gitu. over. Ya, lambungnya kan aduh, Iya. bayangkan sebegitu banyak bisa Iya. dimakan kan tentunya tuh udah nggak baik untuk tubuhnya. Dan itu ya. juga menjadi contoh untuk masyarakat juga, kayak ternyata kita bisa ya makan. Jadi kan Makan kita ngirain, doang iya, gitu kita kan. ternyata bisa ya makan mie instan dalam segitu banyak. iya, kan, dalam kuali yang porsi sebesar gitu. itu dan habis gitu. Kadang-kadang orang malas mencerna, jadi Iya, kayak betul. dimakan aja semuanya, kayak diterima aja semuanya. Padahal kan kalau kita pikir ya namanya juga konten, Iya. nggak mungkin dia makan habis sendiri gitu kan. Kan ada juga tuh yang ke-spill kan belakangan, rupanya food vlogger itu tidak benar-benar memakan makanannya, setelah dikunyah sebentar bisa dilepehin kayak gitu. Makanya ada yang badannya masih bagus. Kan ada tuh kebanyakan yang food vlogger badannya langsing-langsing aja Iya, kayak benar, gitu kan. benar. Tapi porsi makannya kan mukbanger itu kan besar sekali. Iya. Akhirnya ke-spill, dan kalau di Indonesia mungkin tidak sebegitu besar sanksi sosialnya. Kemarin itu aku lihat mukbanger Korea tuh sampai di habis-habisan dicecar sampai dia tutup akun gitu.
sebegitu tertekannya dia kan. Kalau kita sih lebih di sini di Indonesia lebih heboh tentang itu cabai rawitnya pedes nggak? Jangan-jangan cabai rawitnya bohongan. Kalau kita kan lebih mempeributkan itu ya. Kayak oke, jadi karena gini, waktu dia mukbang sendiri, waktu dia makan sendiri dibikin konten sendiri, itu kan dia kayak makan krok gitu kan. Tapi begitu pas diundang di talk show ke talk show, dia nggak kuat dia sekuat itu makan cabenya. Jadi timbullah asumsi dan teori konspirasi di situ ya kan. Jadi kayak asumsinya kayak orang berpikir ini ada obatnya nih, dan tiba-tiba ada yang jual lagi di e-commerce, kan usaha lagi. Iya, usaha lagi. Jadi kayak ada yang jual anti pedas gitu. Jadi kalau udah makan itu katanya nggak terasa pedas lagi. Tapi lambungmu rusak sayang. Tapi intinya itu, setiap apa yang ada muncul dan jadi tren, ada aja kreatif baru yang muncul dari sana gitu. Iya sih, nah itu sih sebenarnya yang positifnya yang bisa kita ambil ya. Yang tadi punya masalah ngambil ide tuh kayaknya aduh aku nggak tahu ide apa ya, sering-sering aja lihat-lihat yang lagi tren ya, mana tahu ada ide di sana yang bisa kita ambil. Aku pernah nemu ada yang jualan angin gunung kidul, angin gunung apa, itu beneran ada yang buat beli. Ini aja kali ya, tapi beneran ada yang beli. Ya mungkin yang beli juga buzzer-buzzernya sendiri juga, ya kan. Aneh ya, maksudnya dijual gitu lah. Karena sekarang itu ya platform itu dimanfaatkan untuk cari uang gitu ya. Banyak penontonnya berarti banyak masuk koinnya gitu kan, banyak masuk duitnya gitu. Jadi kayak itu tadi apa aja di kontennya biar semua orang berlomba-lomba untuk menjadi unik ya. Semua orang berlomba-lomba untuk jadi yang dia satu-satunya gitu, terbatas banget gitu. Dan akhirnya menjadi peluang untuk menghasilkan uang juga kan dari situ, karena kan platform di banyak lah media sosial ini kan sudah berafiliasi, bisa menghasilkan uang gitu kan. Iya. Aku juga pernah ngelihat satu konten cowok itu makan real food gitu lah ya. Jadi kayak misalnya dia makan jahe, dia makan daun bawang sama akar-akarnya gitu, dan itu di sawah-sawah juga. Yang backgroundnya itu juga sawah gitu, dan harus di sawah. Jadi aku kadang ngelihat kayak kalau dulu tuh kita mau ngonten harus cari tempat yang estetik, kayak harus proper nge-review sesuatu tuh harus di tempat yang sedemikian rupa. Kadang sampai ada beberapa selebgram mungkin dan juga influencer yang sewa studio hotel juga untuk nge-review baju atau apa, makanan, hanya sekedar makanan supaya fotonya estetik. Tapi sekarang tidak ya, di mana aja boleh, yang penting punya daya tarik gitu ya. Dia punya ciri khas aja sih sebenarnya, kuncinya kayaknya ya. Jadi bisa benar-benar kejual aja konten-konten dia gitu, semua orang mau nonton. Bener-bener kayak dulu tuh aku kan seneng masak nih gitu kan, kayak aduh kayaknya aku nggak bagus nih masak karena pancinya hitam kayak gitu, sutilnya udah nggak cantik lagi. Tapi kayak zaman sekarang orangnya bisa dikontenin pakai itu ya, alat-alat yang udah seadanya itu. Makin di komen kan jadi makin jadi FYP. Jadi sengaja orang memang nyari yang apa nih yang kira-kira bisa membuat orang lain tergugah untuk komen. Nah itu artinya balik lagi ke yang ke usaha tadi. Media itu bisa jadi media promosinya kita gitu ya. Karena kan atau jadi toko sekalian kan. Sistem marketingnya sekarang udah beda gitu kan. Jadi cari cara memang gimana usaha kita ini dikenal sama orang, akhirnya produk-produk kita dibeli sama orang, atau jasa-jasa atau skill yang kita jual di situ juga akan dipergunakan sama orang gitu. Nah itu tadi cari hal unik yang bisa didesain jadi satu konten yang disaksikan oleh banyak orang. Dan ini punya apalagi juga untuk gitu. Oke lah kalau kita ngomongin soal orang-orang yang jualan, yang berbisnis, yang memang menggunakan media sosial sebagai alat promosinya. Ini juga orang-orang yang bekerja kantoran juga kan kadang-kadang aktivitas dia, rutinitas dia itu juga dijadiin konten sehingga juga menghasilkan pundi-pundi lainnya. Karena kontennya nanti nyanyi-nyanyi aja gitu ya sambil kerja gitu ya. Ternyata suaranya bagus atau bahkan tidak bagus sekalipun bisa aja itu jadi FYP gitu. Itu si bapak-bapak aku nggak tahu ya, kayak kumisan itu dia tuh kontennya dubbingin lagu-lagu yang jadi kayak awalnya aku kira tuh suara dia loh gitu, karena misalnya lagu apa ya gitu yang teriak-teriak gitu kan, dia tuh teriaknya tuh kayak beneran dia yang lagi lip sync, dia lip sync.
aku ngirain itu suara dia gitu. Nanti dia tuh sedang ya kayak di mana aja, kadang di Dorsmir, kadang Tapi lagi persis di mana. banget itu ya, gerakan mulutnya itu ya. apa Iya, mimiknya semangat gitu banget ya. sehingga itu nggak mungkin keluar dari itu, nggak mungkin lip sync, itu pasti dia gitu. Aku ngerasa kayak gitu, ternyata lip sync sayang. Maksudnya segitunya orang kepikiran untuk bikin sesuatu gitu. Mungkin ya untuk ada penghasilan tambahan tanpa gitu. effort yang maksudnya harus pergi kerja, kayak kita harus pakai baju kerja, baju kantor, pergi Yang resmi banget gitu resmi ya, banget, keluar ya. harus macet-macetan pergi kantor. Kalau ini kan dia kayak di mana aku berada, aku bisa menghasilkan juga uang gitu ya. Tapi untuk nge-growing up akun itu juga kadang-kadang nggak mudah Nggak juga mudah ya sih, gitu. ya. Ada Aku beberapa setuju. mungkin yang dari kita yang udah mulai menjadi content creator tapi kayaknya nggak rame-rame juga Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Memang keberuntungan juga bermain rupanya Iya, di sini ya betul. guys. Di sana ya. masih ada takdir ya, ada yang nggak bisa takdir. kita tolak ya. Tapi Kayak kan gitu. balik lagi kalau kita mau ngelihat kayak sekarang siapa aja bisa dapetin uang dari media sosial Iya, gitu. Tergantung gimana dia mau konsisten mungkin ya kan. Ada memang orang-orang yang nggak senang, bukan nggak senang, tapi lebih ke ya udahlah ya, media sosial ini akun privacy. Iya betul. Aku cuman mau posting yang apa yang aku pengen aja, Iya, nggak iya, pengen iya. dijadiin konten-kontenan yang memang bisa menghasilkan Iya, di uang. situ Ada. bukan tempat prioritas Ada. untuk cari. Ada orangnya. Oh, Ada ya orangnya. Iya, nunjuk diri sendiri Iya. ya. Padahal kalau mau dikontenin mungkin mayan ya, Iya, guys. iya, Mayan gitu banget ya. loh. Kadang-kadang orang nggak mau ngambil itu ya. Iya, Betul, nah betul. benar. Kadang makanya aku suka salut sama orang-orang yang idenya ada terus, ya kan. Apalagi orang-orang yang memang keberuntungannya kayak Safir bilang tadi kan, faktor keberuntungan juga berpengaruh di sini Betul, kan. Nah, betul. yang punya keberuntungan yang luar biasa gitu, kayak iseng Jadi gitu, Iya, main-main. dan akhirnya dia konsisten buat konsisten. itu ya. Dia hanya membutuhkan konsisten aja iya gitu. sih, itu sih. Tapi kalau misalnya konten-kontennya itu memang hari-hari dia banget gitu, jadi kayak nggak ada effort di situ kan, kita kayak ngelihatnya seru banget sih, kerjanya kayak nggak kerja, kerjanya kayak main gitu. Betul, makanya kayak sekarang tuh ada aku lihat salah satu influencer itu cuman jawabin pertanyaan orang aja, tapi dia jawabnya lucu-lucu kayak gitu. Udah Iya, rame, ntar udah masuk endorse Iya, kayak benar, gitu kan. benar, Kayaknya benar. orang-orang ini bejo aja kan. Iya benar. Ngasal iya sih. aja, lucu aja, rame Iya, kayak iya. gitu. Kalau dulu kita ngelihatnya terbatas banget Iya, orang-orang yang betul. seperti ini. Kalau sekarang kayak semua orang bisa tahu gitu. Iya betul, dan kita aja mungkin yang belum memulainya Iya. ya. Nah, kita hanya menonton apa Iya, yang dibuat sama bener. orang. Itu tuh kayak aku sama Ida kami tuh pernah bawain satu program talk show yang ngundang orang-orang yang inspiratif ya kan, yang UMKM lah, Iya. inilah itu. Jadi setiap kami mewawancarai orang dengan kisah inspiratif, kami ingin menjadi seperti dia. Jadi seperti kalau itu. bintang tamunya udah 10, jadi 10 inspirasi sudah kita ini, dan kita kepengen jadi seperti itu sebenarnya. gitu Jadi ya. kayak entah itu desainer, entah itu chef, entah itu apapun itu, kayak oh ternyata ini bisa jadi ladang cuan baru ya. Iya ide ya. Kayaknya kita bisa juga Bisa, nih iya, gitu. gitu. Selalu. Yakin banget waktu Yakin itu, banget saat itu. Tapi kok nggak jalan-jalan ya? Aku 3 juga tahun bingung sih. kemudian kami masih di sini ya. Tanpa ada bisnis apapun gitu ya. Apakah artinya memang kita tercipta jadi orang yang memang kita nggak bisa bisnis dari diri kita sendiri Iya gitu ya. Kita sih. punya skill yang bisa diatur sama orang, disuruh kerja sama orang betul. gitu Atau, kan. iya, Cocoknya atau gitu kali. yang kita jual bukan produk yang berbentuk gini, tapi kayak produknya adalah skill, mungkin Betul, gitu. betul. Skill public speaking mungkin, atau apalah yang memang sesuai gitu ya. Enggak, kadang memang nggak semua orang menjadi eksekutor gitu. Ada yang jadi tinkernya doang. Mungkin memang Ida sama Tika memang jadi tinker aja, harus mempekerjakan timnya Nah, itu dia mungkin ya makanya. kan. Jadi bos cocok gitu ya. Idenya kan udah banyak tuh, dari 10 inspiratif gitu Tinggal kan. orang gimana nih, jadikan lah ini ya yang betul. ada di kepalaku nih, coba ciptakan gitu harusnya ya. dari 10 inspirator kami ya yang kami jadikan inspirasi itu, kami tuh harusnya udah punya perusahaan besar. Betul, harusnya betul, ya. betul. Karena segala pengalaman tuh udah dibagi ke kita berdua saat itu gitu. Tapi kita kok memang nggak memutuskan masuk ya? untuk Aku nggak juga apa-apa, kita mau bingung. santai aja gitu. Iya, kita mau apa? ketawain aja ya di sini ya. Iya, tapi ya gitu ya, kalau ngomong balik lagi kita ngomongin untuk apakah memilih bekerja kantoran, apakah mau Buka usaha. bisnis aja Iya, gitu. betul. Tapi kalau di kantoran juga seru sih, karena udah pernah juga ya. Iya, jadi Aku kita udah pernah alamin itu, jadi kayak
ada serunya juga. Iya, Tapi benar, ada benar. masa-masa kalau di kantoran itu karena Jenuh ya? mungkin ya ada kejenuhan karena dia kan pekerjaannya seperti rutinitas Rutin, gitu ya. rutin, Kadang-kadang kita benar-benar. ada masa, ini mulu, capek gitu kan. Tapi kalau bisnis ini karena dia akan Fluktuatif ya, iya naik turun fluktuatif, gitu ya. naik turun, itu kayaknya ada challenge-nya lebih ini. Kita tuh harus siap dengan berbagai kondisi gitu Iya, kan. iya. Tapi ya kayak Ida bilang, karena mungkin kita pernah ngerasain dua-dua ya, gitu kan. Pernah ngerasain jadi orang Aku bisnis sih kantoran. aku belum pernah. Aku pernah saat itu aku pernah buka butik gitu. Tapi ternyata memang bisnis itu, Butika. iya butik kami namanya gitu kan. Jadi memang bisnis itu lebih challenging. Jadi kayak segalanya tuh kita kerahkan memang. Kalau enggak ya nggak jalan gitu. Harus Kalau fokus ya fokus, katanya kalau ya. kerja kan memang rutinitas, dia akan monoton, akan itu seperti itu aja. Tapi kan kalau bisnis nggak kayak gitu, kita harus hari ini bikin konten apa lagi ya, atau hari ini Brainstormingnya tuh rame, iya, banyak hari ini kita hal mau gitu foto ya. baju yang mana. Kadang baju itu udah kita foto 2-3 kali, tapi kan masih belum laku. Kita berarti harus cari angle lain lagi untuk baju tersebut. Kamu misalnya. angle mana? Kiri. Oh iya, gitu gitu. ya. Kalau kemarin kiri, kanan. Kalau nggak kanan nggak belum laku, depan. Ya. Nah, gitu. Banyak. Kalau aku Jadi angle Olga. Apa tuh? Angel Elga. Aduh. Aduh. Untung cepet ya. Cepet ya. Ini kenapa ya? Siapa sih dia, di mana itu ya? Iya, tapi kayak gitu. Ada orang-orang yang memang otaknya tuh diciptakan untuk nggak sia-sia, ya kan? Jadi kayak memang bisnis adalah jalan ninjanya gitu. Jadi memang akhirnya nggak harus memilih sih kalau menurut aku ya. Dalam perekonomian yang seperti saat ini kayaknya kita nggak Berarti harus hajar aja apa iya, yang apa yang peluang ya. ada, apa yang Karena bisa. harus bertahan hidup Harus gitu. Jadi survive. apapun itu ya ini dikerjakan Iya, gitu. sehingga kita akhirnya bingung antara menjadi wanita karir atau wanita kurir gitu Nah, ya. ya, wanita Semuanya. kurir itu adalah usaha ya kan? Iya kan? Kalau wanita karir kan memang pekerjaan yang tetap gitu kan. gitu ya. Kalau kurir Iya. kamu harus kemana-mana kan mencari sesuatu tambahan Betul, gitu. betul. Iya, tapi juga kan kalau ngomongin soal wanita kurir nih, kita ngomongin wanita kurir, kan sekarang juga ada ya ibu-ibu kakak-kakak yang juga jadi kurir. Kalau dulu kan rasanya kurir, Oh iya, iya kurir itu tuh identik kan dengan laki-laki. Betul. Kayak kita Sekarang pernah bahas, malah udah ada ya. Bahkan di Aceh betul. sekalipun. bahkan ada satu, dia mungkin nggak pakai aplikasi, tapi dia kayak ya apa ya namanya, satu apa ya, kalau kita dulu mungkin ojek online namanya apa gitu Oh, kan. Nah, dia nggak ojol pakai lah, aplikasi ya. itu, tapi ojol juga Khusus gitu. perempuan Khusus malah gitu perempuan. kan. Betul. Jadi yang misalnya kita mau kemana gitu, dijemput dan diantar sama yang cewek. Jadi kita yang cowok ini merasa lebih aman Iya, gitu betul, kan. betul. Terus yang mau diantar makanan, misalnya dibeliin makanan tapi dia ojolnya juga perempuan. Itu ada gitu. Yang rata-rata memang yang order juga perempuan kayak Iya, gitu. betul. Karena kan aku pernah pakai jasa mereka. Jadi kayak aku pernah nge-MC pulangnya tuh jam 11 sampai jam 12 malam saat itu. Dan memang lagi nggak bisa dijemput saat itu kan. Kalau mau naik ojol biasa kan Ada kekhawatiran. kekhawatiran ya, itu pasti malam ada. juga, Kekhawatiran gitu itu ya. pasti ada, walaupun di Aceh itu agak nggak Aman lah ya, aman bisa lah ya, bisa dibilang dibilang ya. ya. Maksudnya kayak nggak mungkin terjadi Iya, yang gimana-gimana betul. banget. Tapi kekhawatiran itu ada gitu kan. Akhirnya aku pakai jasa mereka dan mereka jemput itu di jam 12 malam itu, dan aku yang khawatir setelah dia ngantar aku kayak, Dia gimana iya, pulangnya? Kak, gimana pulangnya Kak? Apa saya antar lagi gitu? Terus kapan Kapan pulangnya? Kapan pulangnya ini gitu? Ya enggak dong Kak, nggak apa-apa, saya bisa, saya udah biasa katanya gitu. Tapi maksud aku kayak hal-hal seperti itu di perekonomian yang saat ini, Iya, perempuan ternyata punya peluang yang sama itu ya ternyata semua dimanapun. orang tuh bergerak menjadi apa aja, nggak ada lagi istilah enggak lah itu kan pekerjaan laki-laki. No, Iya, kayaknya betul. enggak, kecuali kuli bangunan. Iya, ya iya, kan? iya, Kuli iya, bangunan betul. mungkin yang masih belum kita lihat ada perempuan di dalamnya, karena mungkin memang setidak etis itu ya. Iya. Karena ngangkat Nggak berat cocok dan lain-lain. banget Nggak mungkin ya. cocok, apalagi dikelilingi juga dengan Iya, tapi banyak nggak tahu laki-laki. juga, kita mungkin ada yang tapi nggak Di daerah Iya, lain, belum kelihatan atau sebagai mungkin. ininya juru masaknya biasa kalau yang perempuan, kalau untuk di kuli bangunan. Iya, Tapi kan itu berat kayak banget juru tuh. parkir sekarang Iya, juga udah ada juru yang parkir. perempuan. udah ada. Apalagi kan sekarang misalnya kayak ini juga operator di SPBU. Oh iya, operator di SPBU itu kan udah lama sih kita ya iya, di sini iya, ya. Tapi operator. awal-awal tuh kayak aneh Mes kan, ya, iya, tapi itu gimana? mereka biasanya dari pagi ke siang atau ke sore. Kalau malam baru laki-laki lagi. Oh, Maksudnya oke. mereka akhirnya perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini dipekerjakan untuk di jam-jam terang lah kita bilang gitu ya. Tapi boleh, kalau dulu kan SPBU
kita identik dengan laki-laki laki-laki pasti. gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada mereka juga, jadi kesempatannya memang udah mulai terbuka luas Iya, gitu. dan mau nggak mau juga ya dengan keadaan ekonomi Karena mau nggak ini. mau juga, maksudnya kayak karena di perekonomian yang seperti ini, terus juga bukan kita bilang latah sih, tapi kayak kalau memang bisa ikut kerja, ikut membantu keuangan keluarga, so kenapa Iya, enggak? kenapa enggak gitu ya. Hmm. Apalagi kadang-kadang mungkin perempuannya lebih kreatif Iya. gitu ya, lebih mampu gitu ya. Kenapa enggak gitu ya. Karena- Kesempatan itu kan kadang-kadang jangan sampai disia-siakan Iya, gitu ya. jadi kalau belum ada kesempatan berbisnis, adanya kesempatan kerja, ya udah kerja aja Iya, dulu. betul, betul, Iya, betul. kalau belum ada kesempatan bekerja kan kalau sekarang kan kondisinya nih kesempatan bekerjanya yang belum ada. Iya. Kesempatan untuk berbisnis bisa ada Bisa aja. aja, Kalau bisa. kita merasa ini peluang, Yang coba penting aja. mentalnya aja siap dulu gitu ya, Mental, siap iya mental sih. dulu untuk hadapin itu karena tadi challenge-nya banyak banget kalau Betul, kita betul. udah berbisnis gitu kan. Kalau kita di Aceh kadang-kadang memang kayak karena mungkin ya berbisnis pun mungkin agak harus tahu dulu pasar yang mana yang paling tepat gitu karena kan kita belum punya penduduk yang begitu banyak gitu ya. Jadi harus benar-benar tepat sasaran nih pasarnya nanti kemana supaya apa yang kita jual itu, apa yang kita mau di bisnis kita diterima dengan baik sama orang dan sih. menguntungkan akhirnya. Makanya gitu kadang kan. bisnis ini kalau untuk orang-orang yang mikirnya panjang banget itu kayak aduh ribet nih Iya, karena harus iya, survei, Iya, harus risetnya tuh research, harus iya, begini terus ya. Terlalu perfeksionis sih jatuhnya. Iya, tapi untuk orang-orang yang memang pertama hokinya bagus, kedua memang nggak bisa Hajar aja dihajar terus aja ya, gitu, betul. itu kan malah tanpa ada research ini itu Iya, kayak Iya, betul. benar. aku nggak cari pasar ini itu, jual aja dulu gitu ya kan, ada Iya juga sih, yang kayak iya gitu. ada juga. Betul. Tapi kalau aku tetap sih mikir kayak gitu karena kan kalau kita lihat sekarang kan di Banda Aceh khususnya Iya. kayak kafe-kafe baru, warung Iya, kopi itu kan betul. menjamur. Tapi itu kalau kita lihat trennya, kalau udah ada yang baru penduduk kota Banda Aceh khususnya lah ya masyarakat Banda Aceh itu kayak bergerak dari satu kafe ada yang baru pindah lagi ke sana Iya, yang ini betul, betul. terlupakan gitu ya. Ketinggalan gitu. Nggak tahu apa tapi kalau ada kafe yang memang bisa Konsisten untuk konsisten rasa, untuk rasa pelayanan dan pelayanan. sebagainya itu bertahan gitu. Betul, Tapi kalau betul. enggak dia ya mati sendiri, sepi gitu. Lama-lama memang udah usang banget gitu Usang, akhirnya iya. karena nggak ada yang datang karena gitu. mungkin konsepnya adalah Instagramable, Iya. hanya Iya. itu Iya, untuk betul. cantik foto-foto. Jadi nggak bisa cuma nyontek, oh aku harus lebih bagus dari kafe sana. Nggak itu sih sebenarnya gitu. Pelayanannya, makanan dan sebagainya itu Bahkan harus juga kan benar-benar dipertimbangkan. ada kafe-kafe yang mempertahankan bentuk awalnya, tapi tetap rame iya betul. karena Iya. rasanya juga konsisten. Bahkan Iya, iya. kadang-kadang warung biasa Warung pun ya nggak biasa. perlu ada yang embel-embel Betul, estetikanya, betul. bahkan rame banget. Iya. Kita Ada tuh sampai kan. ngantri gitu kan. Ada tuh kan kadang-kadang. warung yang buka subuh itu yang internet wifi nggak ada, terus nggak boleh terlalu berisik, tapi kan rame terus tuh. rame iya. terus. Buka Tapi bisa tutupnya jadi itu cepet. juga selain mungkin makanannya oke, tapi itu juga bisa jadi strategi marketingnya. Hmm. Kayak dibikin sulit aja kayak orang penasaran kenapa Iya, sih? iya, iya, Tapi iya, kok iya. rame gitu, orang jadi datang kan. Gitu. Betul, betul. Kalau kamu pecinta kafe, warung kopi yang estetik atau rasa yang penting? Aku kenyamanan dan rasa. Iya, Oh ya, benar. semua Oh, sih Aku kayaknya juga nyari sih itu. nyaman dan Aku rasa. nggak penting estetik karena aku jarang foto-foto kan anaknya. Iya, karena Yang kalau penting aku nyaman. foto penting aku aja yang cantik aja Iya, gitu. iya. Di belakangnya yang Nggak bisa. gimana aja. Karena memang kayak di gini aja nih di kamera ini gitu ya. Kalau aku nggak oke, kita akan terjadi baku hantam. makanya. Jangan upload ini gitu ya. Jadi fokusnya ke akunya Iya, sebenarnya aku gitu ya, sendiri, bukan gitu. apa yang ada di Nggak sekitar. ada, nggak perlu. Yang penting kita sendiri. Makanya rasa dan Tipikal. nyaman ya. Rasa dan nyaman itu yang paling penting Makanya, ya. betul, Iya ya sih. kan? Walaupun ada juga mungkin beberapa yang ngejar estetiknya. Mm-mm. Jadi makanya ketika ada yang baru dia akan pindah. Betul. Karena tuh yang betul. biasa yang biasa Ya kayak gitu karena tuh. lagi tren juga gitu kan, yang tren. lain udah pada foto di sana, Iya. kenapa aku enggak Tapi gitu aku kan? tipe orang yang menghindari Keramaian itu keramaian ya? dan tren juga sih. Jadi kayak misalnya ada kafe baru, sudah bisa dipastikan itu aku akan ke situ tuh kalau aku mau ke situ tuh kayak 3-4 bulan Iya, setelah setelah betul, orang betul. pindah kemana-mana Iya, gitu kan. Iya, kayak Aku udah juga buka gitu. 5 kafe baru, aku baru ke situ gitu. Entah kenapa kayak nggak mau ikutan rame-ramean di situ. Iya, ngantri-ngantrian lagi kayak ngapain ya Iya gitu. gitu. Tapi kan itu ya preferensi orang beda-beda ya. Nah, ini nih yang susah sih pengusahanya, aku bingung nih gimana Iya. cari cara untuk menarik orang kayak Orang- gini orang- nih. iya, orang-orang Dia kayak datangnya kita. belakangan. Iya, dia mau tokonya tetap rame,
tapi nyaman juga. Iya. Nah ya kan, orang-orang yang kayak kita jadinya tetap mau mampir walaupun rame Betul, gitu. betul. Karena kadang kan kita baru lihat parkiran aja nggak oke, Iya, geser betul. Jadi gitu, benar-benar ganti. aku Iya. gitu juga sih. Sama standarnya adalah parkiran, jadi kayak begitu. Apalagi nggak betah ngantri harus nunggu lama Iya, ya. no. Tambah lagi No. cuacanya lagi panas banget, aduh. semua Memang orang segini kita Sasak itu hantar. Bang, ya. Memang segini Sasak Mending itu. nggak usah ya, lewat Segini. aja ya. Kira-kira makanannya siap hari ini nggak? Gitu. Nggak Boleh tahu dong. Anda kalau Tika Darmawan Jadi marah. Aduh. enggak, jadi memang Jangan sebenarnya sampai. mungkin efektif ya kalau parkiran itu di belakang aja. Jadi nggak kelihatan. Iya, betul. Jadi nggak tahu ramenya Iya, gimana Iya, ya. iya, berarti Nggak tahu nih. Tika kayak gitu ntar kalau buka usaha. Iya ya kan. Kayaknya itu yang jadi akan Ya itu kan kupikirkan. udah jadi catatan ya. Iya. Oh nih orang-orang kayak aku nih nanti nggak datang nih Iya. gara-gara parkiran di depan. Misalnya contoh satu warung kopi di pinggir jalan besar gitu kan, memang dia langsung kelihatan warung kopinya. Tapi karena mejanya banyak kan kita jadi tahu, oh masih ada space nih. Betul. Karena kita nggak ngelihat parkirannya tuh di belakang sana. Jadi yang ada cuma parkiran motor dan kita ngeliat oh ada space-nya. Jadi kayaknya itu juga jadi satu pertimbangan. Kalau yang terlihat adalah parkiran, Iya. kita Nggak merasa kelihatan nggak di kelihatan dalam. satu. Betul. Dan kita Kita merasa apa enggak? ini nanti udah parkir, tiba-tiba nggak ada tempat. Iya. Tapi kalau yang kebuka langsung kelihatan tempat, oke itu ada kursi itu gitu. Jadi, Kayaknya itu lebih betul. efektif. Konsepnya juga harus diperhatikan ya. Iya, karena di tengah-tengah perekonomian yang agak bak budi seperti ini ya, untuk nongkrong tuh kita emang milih-milih banget gitu. Iya. Oke, Apalagi boleh. nongkrongnya jarang-jarang. Jarang-jarang, iya kan? iya. Boleh harganya agak sedikit pricey, tapi harus dipastikan enak, dan nyaman, nyaman. semuanya. Iya, gitu. kalau enggak tuh nanti naik Sasa pulang Iya. percuma ada keluarin segini ngantri. Iya, dan itu bahaya juga kalau ketemu sama orang yang apa-apa langsung Konfrontasi gitu ya. diviralkan Oh, masuk iya, media iya. sosial kan bener kan. Kadang-kadang padahal kasus itu nanti terjadi di 1-2 orang kan wajar lah ya, satu kafe atau Iya. warung kopi dan sebagainya kejadian gitu ya. Tapi karena udah viral duluan, jadi akhirnya bikin tempat usaha itu jadi sepi Iya gitu sih, kan. serba salah sih. Serba Kadang salah. kita kalau ingin menyampaikan kritik, better langsung ke Ini ya dulu lah iya, gitu langsung ya. ke orang ya entah waitersnya, Iya. entah pegawainya. Jadi jangan langsung kayak sekarang apa-apa viral gitu, kita kayak mematikan rezeki orang lain Betul, juga. Betul. Gitu. Itu kan ada tuh kan kejadian Ada, kayak ada. review-review gitu kan, dan membandingkan dengan yang lain. Iya. Ya kayak Sever bilang tadi lah gitu ya, mungkin itu buzzernya atau lain kita nggak tahu. Tapi sampai benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu usaha gitu Iya, ya, benar-benar iya. tutup gitu kan. Betul. Kemarin tuh juga ada tuh di TikTok juga tuh aku lihat tuh sampai tutup karena kan ada tuh aku nggak tahu nama apa ya. Tokonya apa? Mereka tuh kayak pasar gitu. Jadi Oke. ada kulineran gitu kan. Jadi ada satu reviewer ini memang mungkin sangat berpengaruh ya reviewnya itu kan. Dan dia review sangat lantang. Kalau enak, kalau enggak. Bahkan bisa dikata-katain gitu. Dan Itu Hanis review bukan? Memang atau nggak tahu berdasarkan gitu. endorsean orang lain kamu Nah, review yang itu ini kan. bilang nggak enak bisa Iya, jadi juga iya, kan. iya. itu pada bisa saat jadi. itu memang sampai tutup dan semua orang sampai marah kan, nggak senang dengan perlakuan dia sampai kan itu nutup ladang rezeki orang Iya kan. Iya sih. Tapi memang kontennya jadi viral gitu. FYP makin FYP orang makin komen gitu. Mungkin memang itu cara Ya, dia sih. Iya itu Strategi dia strategi juga ya untuk ini iya, dia ya. strategi marketingnya. Tapi ya balik lagi kalau mau merugikan orang lain kan, Iya, Kasihan. kasihan. kayaknya egois banget ya Betul. untuk bisa Jangan naikin sampai kayak konten gitu kita. sih harusnya ya. Naikin konten tapi kita merugikan orang lain. Jadi kan kayak cara lain kali ya Iya. gitu. Iya, nggak tahu kamu nanti kalau dia ngadunya ke pusat. Ih, kalau udah ngadu ke pusat, minta Apa- ampun sekarang, minta ampun nggak? Gitu. Siapa juga yang Serem. ngadu itu orangnya harus ini kan, jadi Iya. harus benar-benar Karena kan hati-hati. kalau mau ngadu ke pusat nggak harus menjadi manusia yang suci dulu gitu ya kan. Cukup dengan teraniaya. Ngadu betul, aja nyampe langsung, itu. langsung sampai ya. Iya, Iya, emang iya. di zaman sekarang ekonomi ini membuat semua orang nafsi-nafsi lah ya. Iya sehingga benar itu melakukan juga berbagai nafsi-nafsi. cara. Jadi memang positifnya ladang pekerjaan apa sih? Ladang usaha. ladang Iya usaha. ya maksudnya lapangan pekerjaan itu kan memang terbuka. Oh dia tadi mau ganti lapangan iya. dengan ladang. Ladang. Maaf ya, ini memang padi belum dipanen. nih. Kalau ladang ada isinya. Padi belum dipanen. Makanya kita kepikiran ya gitu. Kan usaha tadi ya, Iya, usaha betul. petani gitu kan. Ya jadi lapangan pekerjaan juga terbuka lebar, Betul. dikit, nggak lebar banget, lebar dikit gitu. Tapi juga mendatangkan efek-efek negatif yang mungkin
harus kita sendiri yang Iya. memfilter itu supaya nggak jadi sesuatu yang merugikan orang lain. Iya, benar. Gitu. Tapi menariknya ngomong-ngomong soal ladang itu lagi tren juga sekarang. Iya Oh, kan? iya. Orang tuh pada bikin usaha ya Oh kan. ya. Kadang karena mungkin ladangnya belum punya berhektar gitu ya, halaman rumah jadi ladang untuk Iya. bikin usaha kayak misalnya dari tanaman. Iya, iya. Itu kan sekarang juga jadi usaha orang gitu. Jadi produk itu nggak mesti harus produk yang untuk dipakai atau dimakan, Iya, ya kan? betul. Tapi bisa juga untuk yang itu tadi tumbuh-tumbuhan, Iya. ya kan? Iya lagi. Jadi aku pernah Organik kan sekarang iya, lagi di tren halaman itu, yang rumahku organik. itu kan banyak pohon daun apa daun kari itu Daun temurui. Mm. sama daun sirih. Mm. Jadi biasanya tuh tetangga-tetangga datang mintain daun temurui dan daun sirihnya. Hmm. Apa aku jual aja kali ya? Jual aja kalau Enak yang- aja minta. Iya, kalau dulu boleh minta. Yang indis ekonomi nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang gratis Nggak ya. ada yang nggak gratis namanya guys. gratis. Mohon maaf. Tapi kalau musibah bantu ya. Iya kan, takutnya nanti tetangga tinggal bilang ini kapan nggak musibah nih gitu kan. Musibah nanti nggak mau dibantuin lagi. Tapi kan memang sekarang menjanjikan banget kan yang Iya. nanam-nanam itu kalau Iya. memang nggak bisa dijual bisa untuk diri sendiri, Iya. cabai. Karena yang Iya. menariknya yang organik itu juga, yang organik ini karena mungkin sekarang banyak sekali tuh orang menerapkan hidup sehat gitu ya, Oh, tanpa iya. pestisida dan lain sebagainya yang yang mengandung kimia lah Iya. gitu kan. Jadi kita tanam tomat di pot dapat 2-3 kilo kita jual juga itu bisa menghasilkan karena harganya jauh lebih mahal dengan Betul. harga yang di pasar dan orang rela jemput kadang-kadang kan untuk Oh. dapatin yang yang bebas itu tadi, Iya, yang iya, iya, organik itu benar, tadi. Iya Jadi sih. kayaknya kalau kita punya ya karena kalau katanya apa sih kalau yang jago nanam-nanam tuh tangannya dingin, gitu Dingin. ya. Oh itu bukan Pegang- aku sih. Enggak ya, panas ya. Enggak, panas banget Iya. tangan aku ini. Karena cabe sih kayaknya tuh. Karena Suka cabe suka panas. ngulek ya. Iya, nggak cocok aku nanam, nggak Nah, bisa. itu bisa aku. jadi satu pilihan ya kan. Iya, Tanam apa nanti Iya, padahal kan dijual. nggak perlu lahan yang gede-gede banget ya Iya. kalau untuk hari-hari. Kalau dulu di sekolah tuh namanya apotek hidup. Iya benar. Oh, Ingat itu banget. maksudnya Dia pasti apotek nggak hidup. ngerti apotek Iya. hidup. Iya, dia Iya. mikirannya apotek hidup apa Iya, obat-obatan iya. semua Ini baru isinya tahu gitu nih, ya. Jadi maksudnya kita tuh itu. dulu waktu SD sering disuruh bawa tanaman, entah itu jahe, entah itu tomat, entah itu ya pokoknya tanaman-tanaman yang bisa berguna gitu dan dinamain itu apotek hidup gitu, hijau. Dia mau bilang hijau, mau digabung. Apotek Hijau dan hijau. hidup. Apotek hidup dan hijau. Itu nggak hijab ya Iya, jadinya. hijab ya. Ya jadi gitu. Dulunya tuh ada di kita kepikiran untuk oh iya ya bisa ditanam di rumah gitu kan. Tapi ya tetap balik lagi yang ngerjain biasa orang tua kita gitu ya kan. Yang nanam-nanam seperti itu yang tangannya dingin. Dingin itu ya. Walaupun mungkin untuk orang-orang yang ada hobinya memang bagus juga tangannya ya dia nanam sendiri. Tika Makanya- tangannya dingin nggak? Enggak dong. Enggak ya? Lagi demam. Dari apa? ujung kepala sampai ujung kaki panas. Jangan tanya hari ini ya. Aku udah bilang sama satu karena bukan jangan berdarah dingin. Iya. Ya kan? Berdarah dingin ya. Tangannya dingin ya. Jangan ditanya gitu ya. Jadi kayak di rumah tuh ada dulu tuh kami tuh punya di rumahku tuh ada pohon jeruk nipis dan sesubur itu loh Ida Safer. Memang sesubur itu buahnya Buahnya banyak sebanyak banget itu. berarti. Jadi orang tuh datang kita sampai bilang jangan ketok rumah lagi deh kalau mau ambil aja. Karena itu sangat-sangat mengganggu BTW. Kita Iya, mau tidur siang bentar-bentar ada yang minta datang gitu ya. Iya, minta iya, yang iya. apa ambil aja. Tapi semakin sering dikasih, semakin dia semakin banyak. Masya Allah, itu berkah ya Iya, berarti berkah ya. pokoknya. Itu juga jadi sangat disayangkan juga ya. Akhirnya tuh harus mati dia karena udah dibangun bangunan di situ sehingga dia harus dipotong. Tapi maksudnya dulu tuh di rumah aku mau bilang kayak ada temuru, ada daun ada daun sirih, ada jeruk nipis, ada belimbing wuluh. Iya benar, itu kan orang Aceh banget ya, Iya, semuanya bener. ada. Jadi Kayak di rumah kalau orang Aceh jeruk pasti nipis ada. tuh daun jeruknya untuk masak juga, Iya. ya kan. Belimbing wuluh itu terus bikin sunti sendiri. Enak kali itu Iya. asam udang Nah, itu kan pulangnya. ya, jadi yang sekarang itu juga ya karena ekonominya lagi yang nggak baik-baik aja ya. Salah satunya untuk biar irit, Iya. ya kan. Di samping Makanya lagi juga- mikir-mikir ide buat usaha, ya udah Iya, boleh ya, lah. untuk Makanya masak-masak kan punya di juga rumah dulu. Pemerintah kan juga ada mencanangkan Ketahanan pangan ketahanan ya. pangan itu. Makanya bukan diwajibkan tapi kayak disarankan di rumah-rumah Menanam menanam pohon-pohon daun-daun yang bisa konsumsi dimakan. sehari-hari lah minimal daun gitu ya. sirih, telan. Jadi kalau kira-kira lapar banget Iya, nggak usah jadi, ngemil. jadi kalau nggak usah misalnya ngemil. gajinya ada sebulan tuh nggak kepake untuk makan, Iya. karena ada di halaman Iya rumah benar, semuanya. paling beli Iya. cabai bawang Iya. aja. Kalau cabai udah ada berarti cabai Karena bawang. kita tanam padi juga Iya. di rumah gitu ya, untuk beras. Iya.
tanam apa kayak untuk bumbu-bumbunya itu Iya, nggak beli lagi. Iya, nggak usah beli cabai, bawang, tapi semuanya kayaknya- ditanam. Tapi kalau bumbu-bumbu tomat. itu memang bisa ditanam sendiri. Bumbu Nanya apa? serius nanya. Ya kayak misalnya kayak Jahe, Jahe. kunyit. Ya kalau kunyit. cengkeh itu kayu manis tuh ya jangan lah Oh, depan rumahnya. iya, Tiba-tiba udah kayak hutan ya iya, kan. Oh, jadi hutan ya? Jangan Kalau sedih. bawang-bawang boleh. sayang, dulu di rumahku juga ada pohon cengkeh. Oh ada iya, ya. ada. Tapi kan itu dulu sayang, ekonominya Iya, sekarang. Iya lagi, benar-benar. Tapi maksudnya nyesel banget lagi ngapain ditebang Iya, ya. kan? Iya, pohon Bisa cengkeh. dijual lagi. Dan akhirnya aku tahu pohon cengkeh itu kayak gitu karena dulu ada di rumah. Kalau sekarang coba cari pohon Iya, cengkeh. nggak ada kan. Ya, Susah pasti kan harus nyarinya. nyari di Kita tempat harus khusus. ke daerah Di rumah minimal Ida ada? kan. Ada rencana nggak abis ini? Aku sih ketapang kencana yang ada. Nggak bisa bikin- dimakan, cuma Ketapang estetik rusak, aja. bikin rusak ini nanti Iya, jalan akarnya. makanya rusak bangunan ya. Iya, indis ekonomi kita nggak boleh. Ada tanaman yang merusak rumah, jangan. Iya, Ayo iya, pilih iya. lain apa? Jadi aku Temuru harus aja ganti udah ya. temuru. Iya, temuru ganti aja. ya, berarti ya temuru, belimbing Berguna, ya tadi ya. belimbing, belimbing Aduh, mulu. oke, oke. Belimbing. Apalagi? Di ini kalian punya nggak belimbing segi itu? Belimbing bintang. Iya. Oh, Enggak ada di rumah. Iya, enak banget Kalau dulu tuh, kalau di rumah ada buah apa tuh? Apa sih namanya kalau Yuk, Apa sih yang yuk, bisa putih-putih yuk. itu loh kayak durian. Durian Arab sih kalau aku Oh dulu. iya 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 Kalau- iya, I Apa know. bahasa ini apa? Terong Belanda. Bukan. Kayak durian. Apa sih? Terong Belanda Ada nggak yang tumbuh tahu di sini. komen Kalau ada ya. yang tahu boleh komen. Sirsak. Sirsak. Iya buah kan? sirsak Sirsak kan? sama terong Belanda emang beda. Ya Beda lah, Allah. Tika. Sirsak itu dari Denmark, bukan 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 Terong Belanda. Belanda bukan dari terong Belanda dari Belanda, sirsak itu dari Denmark. Bener nggak tuh? Boleh juga ya. Dia bingung. Tapi ya udah berarti memutuskan untuk bisnis. Bisnis lah sambil Aku makan. nggak bisnis nggak karyawan.